Salam, selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mendalami materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 12 semester 1. Bab 1, panggilan hidup. Dan kita akan mempelajari yang bagian E, panggilan karya atau profesi. Namun sebelum kita masuk ke pendalaman materi kita, maka marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Semoga kegiatan kita pada saat ini diberkati oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, segala puji, syukur, dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendalami materi pembelajaran kami. Meskipun hanya melalui media, Tuhan pertemukan kami. Ya Allah Bapa di surga, semoga materi dari panggilan karya atau profesi ini dapat menyadarkan kami bahwa betapa pentingnya kehadiran kami di tengah dunia ini bagimu, yaitu untuk melanjutkan karya-karya keselamatan yang Tuhan tugaskan kepada kami. Semoga kami dapat bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami melalui tugas dan panggilan hidup kami, terutama profesi yang kami jalani masing-masing. Sebab semuanya ini kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita akan melihat kompetensi dasar yang akan kita capai melalui pembelajaran ini. Ada 4 kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, bersyukur atas panggilan hidupnya sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup. Dan yang kedua, bertanggung jawab atas panggilan hidupnya sebagai umat Allah atau gereja dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut. Kemudian yang ketiga, memahami panggilan hidupnya sebagai umat Allah dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidupnya. Kemudian yang keempat, melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, atau doa, atau puisi tentang panggilan hidupnya sebagai umat Allah dengan menjawab panggilan hidup. Nah, jadi itu
kompetensi dasar yang hendaknya kita capai. Kemudian kita masuk dan kita lihat apa tujuan dari pembelajaran ini bagi kita. Peserta didik dibimbing untuk memahami dan menghayati kerja sama manusia sebagai panggilan Allah untuk membantu dunia dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Sekarang kita akan masuk ke pendalaman materi. Yang A, arti dan makna kerja. Arti dan makna kerja. 1. Arti kerja. Kerja adalah setiap kegiatan manusia yang diarahkan untuk kemajuan manusia, baik kemajuan rohani maupun jasmani. Dan untuk mempertahankannya. Pekerjaan sudah tentu memerlukan pemikiran bahwa kerja dengan sadar harus diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Oleh karenanya, setiap jenis pekerjaan memiliki martabat dan nilai insani yang sama. Jadi, tidak ada pekerjaan yang kurang atau lebih mulia dan luhur. Jadi itu arti kerja. Baik, di bawah ini coba kita lihat ada beberapa gambar yang menunjukkan kepada kita berbagai macam atau jenis profesi dari manusia. Kita bisa lihat di sini. Kemudian di bawah ini juga ada beberapa gambar tentang pekerjaan atau profesi dari manusia. Kemudian yang kedua, makna kerja. Apa makna dari kerja manusia? Yang A, makna kerja secara ekonomis. Jadi kita melihat makna kerja secara ekonomis. Dari segi ekonomis, kerja itu dipandang sebagai pengarahan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan atau diinginkan oleh seseorang atau masyarakat. Jadi dari sisi ekonomis, bekerja itu dipandang sebagai pengerahan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan atau diinginkan oleh seseorang atau masyarakat. Dalam hal ini dibedakan pekerjaan produktif. Misalnya pertanian, pertukangan, dan sebagainya. Kemudian pekerjaan distributif, contohnya perdagangan dan jasa. Misalnya guru, dokter, dan sebagainya.
Jadi pekerjaan distributif itu mencakup pekerjaan orang-orang yang bekerja di bidang perdagangan dan jasa. Jadi contohnya, orang yang bekerja membuka toko atau pekerjaannya berjualan, kemudian guru, dokter, dan sebagainya itu disebut sebagai pekerjaan distributif. Sementara pekerjaan produktif itu mencakup bidang-bidang pertanian, pertukangan, dan sebagainya. Jadi, makna ekonomis dari kerja ialah memenuhi dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan hidup yang primer. Kemudian yang B, makna kerja secara sosiologis. Jadi kerja dipandang dari segi sosiologis, yaitu sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekaligus juga mengarahkan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi makna kerja ditinjau secara sosiologis, yaitu sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekaligus juga mengarahkan kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang C, makna kerja secara antropologis. Jadi, kerja memungkinkan manusia untuk membina dan membentuk diri dan pribadinya. Dengan kerja, manusia menjadi lebih manusia dan lebih bisa menjadi teman bagi sesamanya. Dengan menggunakan akal budi, kehendak, tenaga, daya kreatif, serta rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum. Nah, jadi itu makna kerja ditinjau dari segi antropologis. Kemudian kita akan melihat apa yang menjadi tujuan kita manusia untuk bekerja. Ya, apa tujuan kita bekerja? Yang A, kerja untuk mencari nafkah. Ini tujuan kita bekerja. Yang pertama, kerja untuk mencari nafkah. Kebanyakan orang bekerja untuk mencari nafkah, bukan untuk mengembangkan kehidupan jasmani dan mempertahankannya. Jadi, kerja untuk mencari nafkah. Kebanyakan orang bekerja untuk mencari nafkah, untuk mengembangkan kehidupan jasmani dan mempertahankannya. Artinya, orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kedudukan serta kejayaan ekonomis yang menjamin kehidupan jasmaninya pada masa depan. Jadi itu tujuan kerja yang pertama, kerja untuk mencari nafkah. Yang kedua, atau B, kerja untuk memajukan teknik dan kebudayaan. Nilai yang hendak dicapai lebih bersifat rohani. Dengan bekerja, orang dapat memajukan salah satu cabang teknologi atau kebudayaan. Dari yang paling sederhana sampai
yang paling tinggi. Jadi tujuan orang atau manusia bekerja yang kedua, kerja untuk memajukan teknik dan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, kerja untuk menyempurnakan diri. Dengan bekerja, manusia lebih menyempurnakan dirinya sendiri. Ia menemukan harga dirinya, atau lebih tepat, ia mengembangkan kepribadiannya. Jadi itu tujuan dari kerja. Kemudian kita akan melanjutkan. Bagian B, bekerja dan istirahat. Bekerja dan istirahat. 1. Bekerja membuat hidup berarti. Demi hormat terhadap martabat manusia, tidak seorang pun boleh dihalangi untuk bekerja. Demi harga diri, setiap orang harus bekerja, menanggung hidupnya sendiri dengan nafkah yang ia peroleh dan mendukung hidup bersama. Allah sendiri dilukiskan sebagai pencipta yang bekerja dari hari pertama sampai pada hari ke-6. Kemudian pada hari ke-7 Allah beristirahat dari pekerjaannya. Nah, bisa dilihat di Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan sampai yang bab ketiga tentang kisah penciptaan Allah. Allah memerintahkan manusia untuk bekerja. Dunia dan makhluk-makhluk lainnya diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk dikuasai, ditaklukkan, dan dipergunakan. Terdapat dalam teks Kitab Kejadian bab 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan demikian, manusia menjadi wakil Allah di dunia ini, menjadi pengurus dan bekerja yang menyelenggarakan ciptaan Allah. Dengan bekerja, manusia tidak saja dapat bekerja sama dengan Tuhan, tetapi juga dengan pekerja yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. Akhirnya, dengan bekerja, manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Kerja merupakan salah satu bentuk pengabdian pribadi kepada Allah sebagai tujuan akhir hidup manusia. Kemudian yang kedua, manusia membutuhkan istirahat. A. Karena memerlukan istirahat, manusia seharusnya bekerja menurut irama alam, seperti yang dilakukan oleh para petani dalam masyarakat pedesaan.
peredaran hari dan pergantian musim menetapkan irama kerja dan istirahat. Namun, di dunia industri, irama semacam itu hancur atau tidak berlaku. Orang bekerja dalam irama mesin dan di bawah perintah orang lain. Dan tidak jarang orang kehilangan haknya untuk beristirahat demi target industri. Dengan demikian, kerja bukan lagi merupakan bagian hidup manusia, tetapi hanya merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan di luar manusia. Di sisi lain, manusia dipandang dan diperlakukan sebagai alat produksi, bukan sebagai citra Allah. Kemudian kita melihat kitab Kejadian menceritakan bahwa Allah sendiri juga bekerja. Sebagai pencipta, Ia bekerja 6 hari lamanya dan beristirahat pada hari yang ke-7. Sebagai citra Allah, manusia harus meneladani Dia juga dalam hal bekerja. Semua orang harus bekerja, apapun kedudukan sosial atau jenis kelaminnya. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Keluaran bab 23 ayat 12. Dengan bekerja, manusia memuliakan Allah dan mengabdi kepadanya sebagai tujuan akhir. Kemudian, dalam kitab suci dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya bekerja, tetapi juga beristirahat. Hari ke-7 merupakan hari istirahat, setelah 6 hari sebelumnya Tuhan bekerja. Ia memerintahkan manusia untuk beristirahat juga setelah bekerja. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Kitab Keluaran bab 20 ayat 10. Maka dari itu, sebagai citra Allah, manusia tidak boleh dipaksa untuk bekerja terus-menerus. Ia juga harus diberi kesempatan untuk beristirahat. Sebenarnya dalam firman Tuhan terkandung 3 kewajiban manusia, yaitu bekerja, beristirahat, dan melindungi mereka yang harus bekerja dalam ketergantungan.
Dengan demikian, hidup semua orang dilindungi. Jadi, bekerja tidak boleh menjadi lebih penting daripada hidup, atau hasil kerja dinilai lebih tinggi daripada manusia. Firman Tuhan hendak membebaskan manusia dari penindasan oleh pekerjaan dan perencanaannya sendiri. Tuhan menghendaki supaya manusia tetap tinggal sebagai citra Allah dan bukan sebagai alat produksi. Nah, jadi itu sebenarnya dalam firman Tuhan terkandung 3 kewajiban manusia. Itu yang pertama, bekerja, kemudian beristirahat, dan juga melindungi orang-orang yang harus bekerja dalam ketergantungan. Dan Tuhan menghendaki supaya manusia tetap tinggal sebagai citra Allah dan bukan sebagai alat produksi. Kemudian bagian C, hubungan antara kerja dan doa. Berkaitan dengan kerja, doa mempunyai peranan penting dalam pekerjaan kita, antara lain sebagai berikut. Doa dapat menjadi daya dorong bagi kita untuk bekerja lebih tekun dan lebih tabah. Doa dapat memurnikan pola, motivasi, dan orientasi kerja kita. Doa merupakan saat-saat refleksi diri dan kerja yang sangat efektif. Kemudian, doa juga dapat menjadikan kerja manusia mempunyai aspek religius. Jadi itu hubungan antara kerja dan doa. Jadi tidak dapat dipisahkan satu sama lain antara doa dan kerja. Jadi manusia tidak hanya bekerja terus-menerus tanpa berdoa. Nah, begitu juga sebaliknya, berdoa terus-menerus tanpa bekerja juga tidak akan memperoleh hasil untuk kebutuhan hidup. Jadi antara kerja dengan doa itu seimbang, sehingga kedua-duanya bisa sama-sama berhasil di dalam kehidupan kita manusia. Doa dan kerja merupakan 2 unsur yang hakiki dalam kehidupan manusia. Keduanya berhubungan erat, namun tidak boleh dianggap seakan-akan keduanya sama saja. Semakin orang bekerja, seharusnya semakin pula ia berdoa. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal berikut. Jika pekerjaan semakin banyak, ada bahaya orang semakin tenggelam
dan terikat pada pekerjaannya. Maka doa sebagai refleksi atas kerja harus ditingkatkan supaya pekerjaan yang banyak tersebut tetap murni dalam segala aspek. Jika pekerjaan semakin banyak, tentu semakin dibutuhkan kekuatan dan dorongan. Doa bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang beriman. Doa dan kerja seharusnya merupakan ungkapan dan perwujudan iman seseorang. Siswa-siswi sekalian, demikianlah pendalaman materi kita tentang karya atau profesi. Panggilan karya atau profesi. Semoga dengan pemaparan materi ini dapat menginspirasi bagi kita. Dan semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati. Amin.